Saya bagaimana misalnya saya mau mengambil gambar Pak Kusnandar, maaf ya Pak saya contoh, saya ngambilnya high angle gini, bukan nggak boleh, bukan salah, tetapi nanti memberikan kesan Pak Kusnandar itu menjadi orang yang kalah, ya. Jadi angle itu mempengaruhi orang, mempengaruhi pesan visual, ya. Ambilnya gimana yang baik? Harus agak low sedikit supaya kelihatan Pak Kusnandar itu gagah. Saya pernah membuat konten yang seperti iseng, ya, ditonton itu hampir 1,5 juta orang. Tapi di kemudian hari saya ingin membuat konten yang sama, di jam sama saya upload, yang nonton cuma 100 orang. Artinya apa? Algoritma sekarang media sosial udah berantakan. Nggak ada tuh orang yang bilang bahwa untuk upload di YouTube di jam sekian, nggak ada. Ya sekarang viewer dari medsos itu sudah diacak-acak algoritmanya gitu. Jadi intinya apa? Buatlah konten gitu aja. Buatlah konten, kita nggak perlu berharap ditonton orang banyak. Yang penting memberikan inspirasi positif, insya Allah nanti akan banyak yang nonton gitu. Nah ini yang disebut dengan multi kamera virtual, ya, multi kamera virtual. Artinya kita tidak perlu, kalau di era mungkin saya dulu zaman saya kerja ya, Pak Ahmad kerja juga di TV, itu kita untuk produksi aja itu membutuhkan ratusan juta. Tapi sekarang nggak perlu, ya, cukup laptop yang mungkin setara mungkin i3, ya, i3 dengan RAM bisa 8 GB sudah cukup. Ya oke, itu sebagai pengantar. Lanjut. Artinya kita bahwa kita ini hidup di era yang serba mudah, ya, serba mudah, serba digital. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan kecanggihan teknologi itu untuk, ya, tentunya untuk kebaikan. Gitu. Apalagi kan di sini kampus Islam, ya, bagaimana kita mensiarkan agama kita, ya, dengan menggunakan media, gitu. Jadi media itu karena sangat mempengaruhi orang sangat cepat gitu ya. Beda dengan tulisan yang orang mungkin malas baca, tapi dengan video 1 menit aja orang bisa terpengaruh, ya. Nah, kalau kita bicara perekam video, sebenarnya ada tiga perekam video, yaitu yang disebut dengan camcorder, ya, atau yang kita kenal dengan handycam, ya, walaupun sebenarnya handycam itu juga berbeda dengan camcorder. Yang berikutnya era digitalisasi mulai marak, orang banyak menggunakan DSLR atau mirrorless, ya, untuk merekam, ya, untuk merekam. Walaupun ada memiliki kelebihan, ya, DSLR, tapi juga memiliki kekurangan. Nah, yang berikutnya sekarang di era media sosial ini smartphone. Ya, smartphone itu sudah menjadi alat produksi. Ya, bahkan kalau di mata kuliah saya membuat tugas itu saya khususkan menggunakan smartphone. Bagaimana dia bisa memproduksi sebuah konten menggunakan smartphone, tapi layaknya konten profesional, gitu, ya. Oke, lanjut. Nah, mengapa sih smartphone, gitu ya? Smartphone ini pertama adalah praktis, ya. Karena tiap hari kita bawa-bawa nih, kita di jalan kita menemukan sesuatu yang mungkin bisa menjadi bahan berita, kita bisa shoot. Tapi hati-hati ya, jangan asal upload, karena nanti bisa kita nanti masuk ke ranah pidana, ya. Kita misalnya merekam tanpa izin aja kan itu adalah tindak pidana. Ya, misalnya di kereta nih, ada orang kemarin juga rame kan ya, kalau nggak salah, yang kalau pernah dengar kemarin ada ibu-ibu lagi hamil, dia tertidur nyender ke sebelahnya, kemudian dipoto, kemudian diupload, ya, ibu itu lihat sampai di akhirnya keguguran di kereta. Pernah dengar nggak kemarin berita itu? Ya, karena dia jadi gini, temannya ini ibu yang sedang hamil, ibu ini mungkin karena saking lelahnya dia menyender tertidur gitu. Nah, temannya di depannya itu memotot, kemudian dikirim ke grup, mungkin ada grup. Nah, ibu itu lihat, saking keselnya, saking emosinya, dia marah sampai keguguran. Nah, artinya apa? Padahal itu terlarang ya. Kalau kita memotret orang tanpa izin aja, saya memotret Pak Kusnandar tanpa izin, saya upload ke media sosial, itu merupakan ranah tindak pidana. Kalau Pak Kusnandar misalnya ingin melaporkan saya gitu karena tanpa izin. Jadi hati-hati ya. Artinya di satu sisi memang smartphone ini memudahkan kita, tapi di sisi lain kita harus memilah gitu ya. Misalnya ada kemacetan nih, kita shoot, kita upload ke status kita, hati-hati ada kemacetan. Nah, itu kan informasi yang menarik. Ya, jadi ketika siapapun yang melihat status kita yang tadinya mau terhambat oleh itu, akhirnya bisa mencari alternatif lain.
Gitu ya. Jadi smartphone itu memang praktis, tapi di sisi praktisannya memang kita harus hati-hati. Yang kedua adalah simple. Siapapun bisa menggunakan smartphone karena hanya tinggal tekan record, semuanya bisa dilakukan. Nah, tapi problemnya tadi ya, tidak semua orang bisa memanfaatkan smartphone ini atau memanfaatkan atau mengulik fitur-fitur yang ada di smartphone. Ya. Gitu. Jadi simple. Nah, kemudian tadi potensi smartphone. Smartphone ini memiliki potensi yang sangat bagus ya untuk kita. Tadi ya, saya jalan kereta bisa sambil ngedit, bisa sambil kerja, bahkan bisa sambil mencari bahan ajar karena di perjalanan daripada saya berdiri ngantuk, saya sambil browsing untuk menambah pengetahuan saya, ya. Nah, konten video tadi ya, karena sangat mudah dipahami, maka dengan menggunakan smartphone kita buat, kita edit, bisa kita langsung upload. Ya, itulah kemudahan di era media sosial saat ini ya. Bahkan ada yang mengatakan kalau dulu itu berita itu artinya terjadi dulu baru kita lihat berita, tapi sekarang ini belum terjadi tapi kita sudah tahu beritanya. Belum terjadi kadang-kadang Pak. Belum terjadi artinya apa? Sudah banyak isu gitu kan. Misalnya gini, demo di MK gitu. Demonya belum ada tapi kan sudah ada beberapa berita tuh. Ya, nanti ada demo massa sudah mengalir jutaan massa, ribuan massa. Artinya peristiwa itu belum terjadi, tetapi sudah bisa dinikmati. Sekarang siaran televisi ya, nggak perlu bawa parabola kalau mau live, cukup bawa ransel bisa live. Nah, nanti Pak Ahmad yang di Jos, kalau saya kebetulan diproduksi di Indosiar, jadi nggak pernah liputan. Ya, sekarang cukup bawa ransel. Dengan adanya teknologi internet, orang bisa melakukan siaran langsung dari mana saja selama ada internet. Nah, sekarang kan internet ini sudah masif ya di mana-mana, udah bahkan dengan kemarin kebijakan switch off ya, analog switch off itu sebenarnya kan memberikan kanal-kanal di 4G untuk lebih bisa dimaksimalkan. Gitu ya. Jadi ini mengapa smartphone ini sekarang menjadi masif ya. Berikutnya. Nah, tadi kaitannya dengan kita ingin membuat konten. Semua smartphone sebenarnya memang bisa digunakan ya. Semua smartphone, saya yakin semua smartphone yang dipegang tadi balik lagi sudah sangat mumpuni. Tetapi bagaimana sih kita memilih smartphone yang baik tentunya untuk membuat video ya. Yang pertama adalah pasti kita nggak tahu kira-kira apa yang ada di dalam benak adik-adik ketika memilih smartphone. Apa yang biasanya pertama kali dipikirkan? RAM, apalagi? Megapiksel, apalagi? Chipset, nah apalagi? Waktu pertama beli smartphone nih, apa nih ya? Pernah nggak ketika membeli smartphone itu melihat spesifikasinya? Detail spesifikasinya apa aja nih gitu, sehingga kemudian kita mengcompare, wah ternyata merek ini lebih bagus dengan harga yang lebih murah. Pernah ya? Dengan apalagi sekarang mudah melihat review ya kan? Ya gitu. Jadi kalau kita bicara tadi megapiksel itu sebenarnya kadang-kala adalah trik marketing ya. Ada bahkan smartphone yang dalam marketingnya itu mengatakan megapiksel 108 megapiksel, padahal untuk video konten full HD ya berapa sih yang dibutuhkan? Full HD itu berapa resolusinya? Ada yang tahu? 1920 kali 1080, nggak sampai 5 mega untuk video ya, untuk video. Cukup hanya 2 mega sebenarnya untuk membuat konten yang menarik. Stabilizer, sekarang rata-rata pasti smartphone sudah menggunakan teknik stabilizer ya, ada berbagai macam stabilizer, ada OIS, ada ACE ya, ada optical image stabilizer, ada elektronik dan sebagainya. Kemudian memori tadi RAM ya. Kemudian optical zoom, nah ini juga penting ya, optical zoom. Jadi jangan sekali-kali ketika merekam dengan kamera itu menggunakan dicubit untuk melakukan zoom. Kenapa? Ada yang tahu? Ya, pecah. Kenapa pecah? Karena smartphone itu tidak memiliki fitur yang namanya optical zoom. Dia sebenarnya hanya digital zoom.
Ya, sama halnya kalau kita itu mengcropping, makanya pecah. Makanya ketika mengambil gambar sebaiknya kita mendekat, sebisa mungkin mendekat ya. Kecuali smartphone yang memang sudah memiliki fitur optikal gitu. Dan biasanya itu adalah smartphone yang agak lumayan mahal gitu ya. Oke, sensor image ya, sensor image itu ya. Jadi semakin besar sensornya, makanya gambar sama-sama Full HD, diambil satu pakai camcorder, satu pakai smartphone, pasti hasilnya jauh lebih baik camcorder. Karena sensor image itu kecil. Berikutnya resolusi ya tadi ya. Ya lanjut karena sudah diingatkan ini ya. Jadi beberapa yang ini jadi yang perlu juga ketika kita mengambil gambar. Nah biasanya nih teman-teman nih ketika mengambil gambar pakai 0,5 gitu. Ya benar ya? Ada nggak? Apa tuh istilah 0,5? Lebih wide ya. Nah, tapi pernah nggak dirasakan efeknya menggunakan 0,5? Apa dampaknya? Yang paling penting adalah dampaknya adalah resolusinya lebih turun, gitu, ya lebih kecil. Kemudian yang kedua adalah terjadi distorsi karena dia wide, maka muka kita kelihatan agak cembung nanti, garis itu nanti kelihatan agak melengkung. Ya, oke, cepet aja ya, lanjut. Nah ini smartphone itu memang saking mudahnya adalah karena auto, semuanya auto. Tapi pada saat kita membutuhkan manual, nggak bisa, itu ya. Jadi ketika saya pengen saya belakangnya blur nih, gitu. Bisa saja menggunakan fitur yang namanya portrait, tapi sebenarnya itu adalah tipuan. Ya tipuan kenapa? Sebenarnya itu hanya memanfaatkan, makanya kenapa di smartphone ini ada 3 lensa, 3-4 lensa. Ya. Sebenarnya ini adalah tipuan. Ketika kita mengambil belakangnya blur, secara berbarengan itu smartphone mengambil 3 gambar. Satu fokus ke depan, satu gambar di blur belakang, yang satu lagi adalah wide-nya. Ya, nah nanti di buku saya itu saya bahas tuh. Ya, jadi artinya, nah bisakah menggunakan manual? Bisa. Ya, kalau dilihat smartphone-nya nanti ada fitur Pro. Ada pernah lihat fitur Pro? Coba digeser. Ada fitur Pro. Nah itu kita bisa memaksimalkan menggunakan fitur Pro ya atau manual. Lanjut. Masih banyak sebenarnya. Nah ini pemahaman aja sehingga exposure. Jadi buat adik-adik yang ingin belajar tentang sinematografi atau tentang tadi gambar, ini bisa nanti buka simulasi kamerasim.com. Itu gampang banget ketika kita mengambil gambar jarak segini, fokus atau enggak dan sebagainya, itu bisa menggunakan kamera simulator. Jadi kita nggak perlu, jadi bukan beralasan misalnya, aduh Pak saya nggak punya DSLR nggak bisa belajar kamera, enggak. Dengan era digitalisasi ini kita bisa belajar dari mana saja ya, benar-benar layaknya kamera. Nih, nanti kita buka ya sama-sama ya. Oke, berikutnya. Nah, di samping kamera tentunya ada beberapa peralatan pendukung, yaitu stabilizer ya, pakai stabilizer atau mikrofon. Nah, mikrofon ini juga penting bagaimana ketika misalnya kita melakukan wawancara ya supaya suaranya bagus. Kalau hanya mengandalkan audio di kamera, itu suaranya nanti noise, tidak jelas gitu ya. Kemudian tripod ya, tripod sekarang juga murah sekali ya, ada yang harganya 30.000 ya. Manfaatkan ya supaya apa? Gambarnya stabil. Kemudian lampu penerangan. Nah, kalau kita nggak punya lampu, kita bisa gunakan available light, cahaya matahari gitu. Tapi kita juga harus punya teknis. Gimana? Jangan sampai kita melawan cahaya. Ya. Misalnya saya di arah ini, saya motonya dari sini. Kalau pakai smartphone saya akan gelap, ya karena dia backlight gitu. Ya, carilah cahaya itu harus berada di belakang kita, ya atau kita manfaatkan jendela dan sebagainya. Oke, lanjut. Nah ini yang harus diperhatikan juga ya, aspek pengambilan gambar pada saat kita mengambil gambar, yaitu type of shot tadi ya. Jadi ngambil gambar itu harus full shot. Jadi gini, ketika kita ingin menginformasikan sesuatu, maka penonton itu ingin tahu pertama ya, sebenarnya adalah kaidah-kaidah jurnalistik juga ya, yaitu 5W1H ya. Misalnya ingin mendokumentasikan acara ini nih, maka kita harus perlihatkan dulu wide shot atau full shot suasananya, supaya orang yang melihat itu tahu, oh ini acara apa ya, dengan melihat spanduk, kemudian yang hadir berapa orang, banyak pembicaranya siapa ya, itu untuk menginformasikan. Berikutnya apa ya, berikutnya adalah mungkin agak mendekat, medium shot saya, oh yang berbicara saya, yang hadir ada beberapa dosen, ibu dosen, bapak dosen gitu.
Berikutnya apa? Supaya orang melihat misalnya wajah saya lebih detail ketika ingin memberikan materi, close up. Ya, jadi itu harus ada full shot, medium shot, dan close up. Ya, ini type outshot. Angle juga nih. Ya, saya bagaimana misalnya saya mau mengambil gambar Pak, terus maaf ya Pak, saya contoh. Saya ngambilnya high angle gini. Bukan nggak boleh, bukan salah, tetapi nanti memberikan kesan Pak Kusnandar itu menjadi orang yang kalah. Ya, jadi angle itu mempengaruhi orang, mempengaruhi pesan visual. Ya, ambilnya gimana yang baik? Harus agak low sedikit supaya kelihatan Pak Kusnandar itu gagah, gitu. Ya, kalau mau aman ya high level. Sorry, saya baca tadi. Saya hanya ingatnya Pak Kusnandar, sorry Pak. Ya, jadi gitu ya, angle itu mempengaruhi ya. Kemudian adalah kamera movement ya, bagaimana misalnya menarik, ya, menarik. Jadi nggak perlu menggunakan alat sebenarnya, yang penting tekniknya tahu, gitu ya. Memang nggak cukup di waktu ini ya, karena waktunya terbatas, tapi bisa cari komposisi juga ya, yang disebut headroom, looking room ketika orang ngobrol dan sebagainya. Oke, lanjut biar cepat aja. Nah ini ya, type of shot yang wajib ketika mengambil, misalnya ingin mengambil suatu peristiwa, ini harus ada tadi ya, kaitannya dengan 5W1H. Harus ada full shot, medium shot, close up. Itu penting, ketika nanti diedit, si editor itu akan enak ngedit nyambung-nyambung gambarnya. Bayangkan ketika gambarnya full shot aja, si editor itu nggak punya kerjaan akhirnya. Ya, paling ujung-ujungnya adalah di scaling, tahu scaling? Di cropping. Ya, untuk mendapatkan gambar lebih close, tetapi resikonya apa? Pecah. Gambarnya pecah, gitu ya. Oke, lanjut. Nah ini ya, bisa ingin menginformasikan sebuah acara, maka kita harus menginformasikan ya. Ini ada lomba apa? Ada sepeda di sebuah jalan tamrin dengan peserta banyak. Oh siapa aja? Oh ada satu keluarga, ada dua anak. Orang ingin melihat siapa sih reaksi anaknya, lucu nggak, close up dan sebagainya. Sehingga gambar itu bisa bercerita. Nah itu yang tidak dimiliki oleh orang yang tidak memahami. Gitu. Semua bisa menggunakan smartphone, tapi tadi tidak bisa membuat video yang bercerita. Gitu ya. Lanjut. Nah ini tips smartphone. Pahami fitur tadi. Kulik smartphone. Ya, lihat fiturnya apa. Ada fitur nanti yang disebut anti banding. Pernah dengar nggak fitur anti banding di smartphone? Anti banding, nanti lihat di begitu buka kamera setting nanti ada anti banding. Apa itu? Fungsinya adalah ketika kalian nge-shoot layar monitor. Ya biasanya kalau layar monitor itu nanti goyang-goyang. Nah itu diaktifkan. Diatur 60 Hz atau 50 Hz supaya gambarnya stabil, gitu ya. Nah ini gunakan mode horizontal. Ya memang kita nyaman menggunakan teknik vertikal seperti ini. Ya, tapi kalau ingin kita membuat konten sebaiknya ini kenapa? Ini bisa multifunction ya, bisa kita upload di media sosial, bisa kita upload di YouTube ya. Aspek rasionya adalah 16:9 dan 9:16 ya. Kalau IG kan begini nontonnya. Ya gitu. Kemudian pencahayaan tadi ya, pencahayaan itu penting. Kenapa? Kenapa ketika kita mengambil gambar di malam hari dan di siang hari itu gambarnya lebih bagus siang hari? Karena pencahayaan. Kenapa pencahayaan mempengaruhi gambar? Karena tadi fitur auto ya. Nanti kalau bicara triangle exposure itu teknis banget. Jadi ketika malam hari, ketika pencahayaan low light, maka kamera dipaksa untuk menaikkan yang namanya ISO. Nah, untuk menaikkan ISO itu gambarnya menjadi jelas, tapi dia menjadi noise, titik-titiknya banyak. Gitu. Makanya kenapa siang itu lebih bagus, gitu ya. Kemudian stabilisasi nih, ini yang memang orang jarang memperhatikan ya ketika mengambil gambar. Misalnya ketika kita mengambil gambar bergerak itu kalau bergerak begini pasti goyang-goyang. Jadi gimana caranya? Ada yang disebut dengan teknik kura-kura ninja. Jadi gimana? Ngambilnya itu seperti langkah kura-kura ninja. Jadi nggak goyang. Atau teknik lain adalah menggunakan lanyard. Lanyard gantungan nama, ya. Kita pakai, kita begini, kita kencengkan, itu pasti nggak goyang, lari-lari aja. Ya tapi dikencengin gitu ya. Lanyard, kartu nama, kita giniin.
Itu sebagai pengganti stabilizer. Ya, nanti bisa dicoba. Nah, tadi hindari penggunaan Zoom, ya. Nah, yang berikutnya adalah seringkali mungkin atau bahkan jarang yang menggunakan aplikasi pihak ketiga. Ya, pasti menggunakan perekam video itu menggunakan aplikasi bawaan. Padahal kalau kita menggunakan aplikasi pihak ketiga yang open source ya, yang tidak berbayar, itu sangat bisa memaksimalkan smartphone kita. Contoh yang sering saya gunakan adalah Open Camera. Nanti download aja Open Camera. Apa perbedaannya? Di situ kita bisa seolah-olah smartphone kita menjadi layaknya DSLR. Kita bisa mengatur ada namanya nanti diafragma, shutter speed dan sebagainya. Bahkan yang lebih penting adalah ketika kita ingin melakukan wawancara menggunakan mic eksternal, kalau kita tidak menggunakan aplikasi pihak ketiga, dia tidak akan mendeteksi mikrofon eksternal. Itu ya. Lanjut. Nah ini ya berbagai macam teknis untuk supaya gambarnya menjadi stabil dengan menggunakan alas ya, kursi, atau kita menyandar bersandar di tembok supaya kita stabil, atau tadi menggunakan layar yang bawah. Berikutnya ini juga ada di buku saya ya. Nah izin sedikit lagi ya. Tahapan produksi. Jadi ini yang tidak dilakukan oleh para YouTuber sebenarnya ya. Walaupun sebenarnya melakukan tapi dia tidak detail. Artinya apa? 3 tahapan ini harus kita lalui kalau kita konten kita itu mau bagus. Apa? Praproduksi, produksi, dan pasca. Praproduksi apa? Praproduksi itu idealnya adalah yang simpelnya adalah kita membuat konsep. Kita mau bikin konsep apa nih? Gitu. Dari konsep itu kita membuat skrip. Skrip itu artinya nggak perlu skrip skenario, tapi kita misalnya saya video ini ingin menceritakan terminal Tanjung Priok yang saat ini sudah mulai membaik. Walaupun di sana sini banyak pengunjung berdesakan misalnya gitu. Itu konsep ya. Dari situ kita bisa turunkan, oh berarti ngambil gambarnya adalah suasana dan sebagainya gitu ya. Nah, produksi adalah proses syutingnya, pasca itu adalah proses editing. Nah, kalau di dalam para profesional yang di TV, stasiun TV itu, tahapan yang paling banyak memakan durasi waktu adalah praproduksi. Ya, hampir 60% memakan durasi waktu untuk, misalnya gini, sekarang bulan November, Idul Fitri bulan apa? Maret. Itu sudah berlangsung proses syuting untuk Idul Fitri gitu. Jadi bahkan mungkin udah setengah tahun yang lalu dibuatkan konsep tuh ya. Artinya apa? Praproduksi itu benar-benar memakan waktu yang lama ya, bisa 60% dari waktu yang diperlukan untuk kita membuat konten. Jadi ini amat penting ya buat adik-adik kalau mau bikin konten, riset kira-kira tadi ya Pak Willy katakan, kita keluar apa kata kuncinya, apa yang lagi viral, kemudian itu riset penting ya untuk membuat bahwa konten kita ini dibutuhkan. Terus targetnya siapa nih? Gitu. Kayak saya membuat konten, targetnya adalah misalnya mahasiswa, saya nggak bisa samakan bahwa konten saya untuk umum gitu. Jadi konten-konten saya itu adalah untuk terkait dengan multimedia. Ya, lanjut. Nah ini langkah-langkah membuat konten ya. Nanti di buku saya bisa dibaca dengan detail ya. Tentukan tema, target audiens ini amat penting ya, menentukan target audiens sehingga apa? Sehingga video kita ini sesuai sasaran gitu. Jangan sampai kita membuat video untuk anak-anak tapi kontennya adalah untuk remaja gitu. Ya, jangan sampai ya. Jadi nggak sesuai. Pilih jenis konten, kemudian rencana konten tadi, peralatan juga harus disiapkan ya. Tapi peralatan gini maksudnya gitu loh, bahwa kita bisa maksimalkan peralatan yang kita punya. Nggak harus kita memiliki peralatan yang mahal dulu untuk membuat konten. Nah itu yang harus kita camkan, bahwa nggak perlu kamera saya jelek, saya hanya punya kamera ini. Nggak, yang penting ide ya, kreativitas itu adalah yang paling penting di dalam membuat konten. Saya pernah membuat sebuah konten, nanti lihat di TikTok saya ya. Kebetulan akun media sosial saya itu namanya semua sama. Kenapa? Karena itu menjadi sebuah branding juga. Ya, sehingga orang tahu, oh kalau saya namanya itu Mas Tepedia, singkatan sebenarnya Mas Teguhpedia gitu ya. Jadi nanti dari YouTube, dari TikTok, dari IG semuanya itu Mas Tepedia ya. Saya pernah membuat konten yang sebenarnya iseng ya, ditonton itu hampir 500.000 orang. Tapi di kemudian hari saya ingin membuat konten yang sama, di jam sama saya upload, yang nonton cuma 100 orang.
Artinya apa? Algoritma sekarang media sosial udah berantakan. Nggak ada tuh orang yang bilang bahwa untuk upload di YouTube di jam sekian, nggak ada. Ya sekarang viewer dari medsos itu sudah diacak-acak algoritmanya gitu. Jadi intinya apa? Buatlah konten gitu aja. Buatlah konten, kita nggak perlu berharap ditonton orang banyak. Yang penting memberikan inspirasi positif, insya Allah nanti akan banyak yang nonton gitu ya. Seperti konten saya nggak pernah berharap orang nonton gitu. Tapi positif aja kita mau membuat konten ya. Tujuannya adalah saya memberikan alternatif tontonan untuk teman-teman mahasiswa. Nah, yang ini, yang terakhir adalah mulai membuat konten, mulai merekam, ya. Selesai nanti acara ini, buat konten, ya, langsung upload di. Karena gini loh ya, media sosial itu sekarang menjadi salah satu yang dilihat oleh HR. Ya, jadi pada saat nanti lulus, ya, kuliah atau sekolah, itu nggak seperti dulu zaman saya tuh. HRD nanti manggil wawancara, ditanya jawab nggak perlu. Cukup nanti mencantumkan media sosialnya, dilihat tuh. Media sosialnya apa isinya, ya, yang dibuatnya apa, itu bisa kelihatan karakter seseorang. Jadi mulai sekarang buatlah konten-konten positif di media sosial kalian, apapun media sosial kalian, ya. Ada lagi? Nah, ini adalah buku saya sekaligus promosi dikit ya. Nanti ditanya jawab, nanti akan ada 3 yang mendapatkan ya. Ini sebenarnya tadinya saya mau bawa untuk saya gelar di sini, kata Pak Ahmad gelar, tapi ternyata itu baru saya blast di beberapa grup di WA saya, ternyata udah habis gitu ya. Alhamdulillah ya. Langsung sold out, kata e-commerce itu sold out ya. Jadi harga realnya itu adalah 77.000 ya bukunya. Nah, buat teman-teman yang memang berminat, saya kasih harga diskon 15% untuk yang hari ini. Jadi dengan scan di sini, nah dengan scan ini nanti akan langsung mengeling dengan blog saya. Oh ya, saya juga punya blog ya, namanya mastepedia.com. Itu banyak ilmu-ilmu yang bermanfaat kaitannya dengan multimedia tentunya ya. Dan itu sudah lumayan, sudah menghasilkan lah ya, walaupun nggak banyak gitu. Nah, di sini nanti ada juga buku, jadi nggak perlu membaca buku semua dengan membuka buku. Di sini sudah ada ringkasannya, bab 1 isinya apa, bab 2 isinya apa, bab 3 dan seterusnya. Ya, di situ juga ada tinggal klik pemesanan ya. Jadi untuk teman-teman yang mau memesan hari ini bisa dengan harga Rp65.000. Udah habis? Terakhir? Nah, ini ya, jadikan konten kita sebagai branding kita, branding diri. Terus terang ya, saya pernah dipanggil sebagai tim kurikulum Kemendikbud karena apa? Karena ternyata konten-konten saya di media sosial itu terkait dengan kamera gitu. Sehingga orang tahu, oh ini ketika bicara kamera Teguh aja nih, karena di medsosnya banyak, sehingga saya dijadikan narasumber. Webinar pun demikian. Dari mana infonya? Dari beberapa media sosial saya. Nah, itu kan artinya bermanfaat ya. Di samping menjalin silaturahmi dengan banyak orang, kita juga bisa mendapatkan cuan. Tahu cuan ya? Nah, tuh, cuan duit, cuan gitu. Jadi, tapi itu adalah nomor sekian. Yang penting adalah kita bisa membranding diri kita, gitu ya. Jadi apapun konten yang dibuat itu adalah branding. Jadi nggak harus misalnya ada yang hobi masak, ya udah bikin aja konten-konten masak. Ada yang hobi mungkin misalnya baca Quran ya, dijadikan hobi baca Quran, dia upload aja gitu. Terus apapun itu bisa dijadikan konten. Udah habis? Terakhir? Udah, terima kasih. Oke, terima kasih, cukup sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.